Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elia Rama Putri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Manajemen. Di sini saya ingin meresum atau merangkum materi pembelajaran dari mata kuliah pengantar bisnis. Saya akan merangkum materi atau resum dari materi 9 hingga sampai dengan 15. Baiklah, saya akan meringkas materi pertemuan 9 hingga dengan 15. Di sini adanya penciptaan nilai barang dan jasa terhadap faktor yang mempengaruhi value barang, yaitu roles yang berarti sumber daya, force yang berarti kekuatan, dan lembaga yang ada di lingkungan perusahaan. Value adalah utility yang diperlukan yang diberikan kepada barang atau jasa untuk sebuah kepuasan terhadap produk. Penciptaan nilai terbagi menjadi 3, yaitu penciptaan nilai tahap secara input, yaitu adalah sebuah cara perusahaan memperoleh input untuk menentukan besar nilai yang diciptakan. Sedangkan tahap proses adalah tahap di mana perusahaan melakukan proses mengubah input menjadi output. Yang ketiga adalah tahap output, tahap setelah produk dihasilkan, selanjutnya mendistribusikan pelayanan kepada konsumen. Baiklah, selanjutnya dengan materi etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan benar atau salah. Terdapat faktor yang timbulnya masalah etika bisnis, yaitu mengejar keuntungan pribadi, pertentangan tujuan perusahaan dengan nilai perseorangan, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan, pertentangan etika lintas budaya. Pada dasarnya, tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang dimiliki seseorang atau organisasi dan memberikan tanggapan kepada pihak lainnya. Adapun jenis-jenis tanggung jawab adalah tanggung jawab terhadap ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab kepada tanggung jawab sosial, dan untuk manfaat tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu adalah manfaat bagi perusahaan, masyarakat, pemerintah. Selanjutnya, manajemen perusahaan. Fungsi manajemen adalah controlling, planning, organizing, leading, yaitu controlling merupakan kontrol atau pengendalian manajemen terhadap kegiatan organisasi. Sedangkan planning adalah proses penyusunan tujuan-tujuan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan organizing adalah proses mengatur sumber daya perusahaan sesuai rencana yang diinginkan organisasi. Leading merupakan fungsi manajemen yang memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan berjalan dengan sesuai rencana. Berikut adanya peranan manajerial, yaitu pertama, peranan interpersonal, yaitu manajer harus berinteraksi dengan karyawan dan orang sekitar. Yang kedua, peran informasi. Manajer harus menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin atau manajer harus mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya adalah fungsi planning. Pada intinya, planning atau perencanaan dibuat sebagai upaya untuk apa yang sesungguhnya ingin dicapai. Adapun fungsi dan manfaat perencanaan. Yang pertama adalah pengaruh organisasi. Yang kedua, minimalisasi ketidakpastian. Yang ketiga, meminimalisasi inefisiensi sumber daya. Yang keempat, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Adapun tahap-tahapan perencanaan adalah yang pertama, menetapkan tujuan, yang kedua menentukan keadaan saat ini, yang ketiga mengembangkan rencana, yang keempat identifikasi kemudahan dan hambatan. Fungsi perorganisasian. Fungsi perorganisasian yang dijalankan oleh manajer atau perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur untuk mencapainya tujuan organisasi. Desain organisasional merupakan struktur yang paling sesuai dengan tujuan dan tugas-tugas yang dimiliki perusahaan. Struktur organisasional menunjukkan bagaimana aktivitas di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi dengan anggota manajer-manajer dan karyawan-karyawan. Adapun proses perorganisasian, yang pertama,
pembagian kerja. Yang kedua, departementalisasi. Yang ketiga, pengembangan hierarki organisasi. Selanjutnya, pengisian jabatan, dan selanjutnya pengkoordinasian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasian adalah lingkungan sosial, strategi, teknologi, sumber daya manusia. Berikut penjelasan dari fungsi perorganisasian. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan atau leadership. Suatu proses manajer perusahaan directing dan influencing pada bawahan dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaan lainnya. Definisi leadership adalah hal yang menyerat tentang pengarahan yang mempengaruhi wewenang dan kekuasaan. Adapun sumber-sumber kekuasaan, yaitu yang pertama reward power, adalah kekuasaan akibat seseorang yang posisinya kemungkinan memberikan penghargaan, sedangkan coercive power, kekuasaan memberikan hukuman. Yang ketiga adalah legitimate power, yaitu kekuasaan yang muncul akibat suatu legitimasi tertentu. Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran lambang-lambang baik secara verbal maupun non-verbal yang dilakukan antara komunikator. Selanjutnya adalah kewenangan atau authority. Pada dasarnya, authority atau kewenangan adalah sebuah bentuk kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal dan terlegitimasi. Adapun jenis-jenis kewenangan, yang pertama adalah kewenangan lini. Mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab penuh dalam berbagai kegiatan untuk mencapainya tujuan. Yang kedua, kewenangan staf. Mereka yang ditunjuk organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Adapun yang ketiga adalah kewenangan fungsional. Mereka yang berada di bagian tertentu organisasi memiliki kewenangan lini dan staf, namun mereka ditugaskan untuk Selanjutnya adalah pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang adalah sebuah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang dilakukan secara sah dan terlegitimasi. Manfaat pelimpahan wewenang adalah pelimpahan wewenang memungkinkan bawahan belajar untuk sesuatu yang baru dan memberikan kesempatan baru. Pelimpahan wewenang mendorong pencapaiannya keputusan yang lebih baik. Pekerjaan akan lebih cepat karena pelimpahan wewenang berjalan semestinya dengan tanggung jawab yang tepat. Sekian dari materi ringkasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.